reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Latar belakang keluarga B.J. Habibie. Mauludin Yusuf Habibie atau lebih kita kenal dengan B.J. Habibie merupakan anak keempat dari pasangan Abu Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Purworejo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Alwi Abdul Habibie salah satu marga asli dalam struktur sosial sekolahan atau kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sedangkan R.A. Tuti Marini Purworejo merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya bertugas sebagai pemilik sekolah. Kakek B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar B.J. Habibie di Gorontalo terkenal gemar ternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah banyak, serta perkebunan kopi. Latar belakang pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatan Kepresidenan Republik Indonesia pada tanggal 17 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada tanggal 8 Undang-Undang 1945 yang menyatakan jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Setelah dilantik, Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya di Istana Merdeka. Pidato tersebut merupakan visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntutan reformasi yang cepat dan tepat. Setelah itu, Presiden B.J. Habibie kemudian menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pemerintahan 2 Mei 1998. Kebijakan pemerintah B.J. Habibie di bidang politik. 1. Otonomi daerah yang lebih demokrasi dan meluas melalui TAP MPR nomor tahun 1998. Sebelum masa reformasi, segala urusan pemerintah dan keuangannya berpusat di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah penghasilan sumber daya alam
B.J. Habibie. Selama masa pemerintahannya, B.J. Habibie banyak melakukan pencapaian dalam bidang ekonomi, diantaranya yang pertama berhasil mengatasi krisis moneter, kedua berhasil menurunkan laju inflasi, ketiga distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Terakhir masa pemerintahan, pada tanggal 14 Oktober 1999 MPR mengadakan sidang umum. Pada sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun sebagian besar anggota MPR menganggap B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Presiden. Pada tanggal 29 Oktober 1999, MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak. B.J. Habibie menyatakan bahwa ia ikhlas menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode selanjutnya. Pada hari yang sama, MPR mengadakan rapat paripurna dengan agenda pemilihan presiden. Pada saat itu, calon presiden yaitu Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yasrin Isgan Mahendra. Namun, Yasrin mengundurkan diri beberapa saat sebelum melakukan pemungutan suara. Kemudian Abdurrahman Wahid pun dinyatakan menjadi menang dan dianggap menjadi Presiden RI keempat.